Sudah bawa payung untuk beli minuman. Aku antar kamu ke sana. Terima kasih. Ayo. Sudah siap. 3, 2, 1 siap berlari. Oak. 3, 2, 1 jalan. Semua basah. Aku bantu setrika nanti. Barusan aku kayaknya lihat Yeling. Mana di sebelah sana? Kamu bilang dia baru lihat kita berdua. Kenapa nggak nyapa? Jangan-jangan dia lihat kita berdua berpelukan. Salah paham ya? Gak mungkin hari ini hujan deras. Dia nggak segitu picik. Itu juga nggak baik, kita berdua harus jaga jarak. Kamu coba tenangkan dia. Kalau butuh bantuan cari aku. Oke. Mr. Zhuo, kamu memang perhatian sama wanita. Pria seperhatian kamu. Nggak heran banyak cewek suka. Mr. Ji, aku sekretaris baru Bos Huo. Kamu sekretaris barunya. Kenapa aku nggak tahu? Mungkin sebelumnya kita berdua berada di barisan yang sama. Tapi di bisnis nggak ada teman atau musuh abadi. Aku rasa Mr. Ji nggak terlalu terkejut. Selamat untuk kalian berdua. Tapi aku mau ingatkan Mr. Zhuo. Hari ini aku. Mungkin besok jadi kamu. Terima kasih perhatiannya Mr. Ji. Tapi aku nggak sama dengan cara Mr. Ji yang pakai ancaman dan iming-iming. Jadi aku rasa kerja sama dengan Yang Jing akan sangat menyenangkan. Ayo. Kamu nggak ada yang mau bilang ke aku. Kamu cari aku, pasti kamu ada yang mau bilang. Kenapa kamu harus ke Century Vision? Dan jadi sekretaris Shuifen? Terus kenapa? Mata-mata bisnis nggak boleh ya? Mata-mata bisnis lucu. Kamu cuma bisa disebut sebagai umpan kecantikan saja. Saya Jian Xiang Taiyak akan sampai mengorbankan wanita saya untuk menjadi sekretaris di tangan musuh demi mendapatkan informasi bisnis. Tunggu dulu, wanita kamu. Di antara kita berdua sebenarnya tidak ada masalah, apakah saya adalah wanita kamu atau bukan? Saya bilang kamu adalah wanita saya, maka kamu adalah. Kamu bisa mengatur saya? Saya tidak peduli orang lain, saya hanya peduli kamu. Saya beritahu kamu, jangan pergi lagi ke Century Imagination. Jangan bertemu lagi dengan Shui Fen. Saya pergi kemana dan bertemu siapa? Semua itu bukan urusan kamu. Saya sudah bilang yang ingin saya hadapi hanya Ye Shuangcheng. Jangan sakiti Zhuo Yifan lagi. Semua ini sudah saya katakan saat kamu memukulnya dulu. Sudah saya katakan padamu. Sejujurnya semua rencana licikmu ini masih untuk Shui Fen. Tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya dengan saya. Kamu hanya perlu menjawab iya atau tidak. Iya. Kamu benar-benar membuat saya jijik. Kamu setiap hari bilang saya tidak tahu, malu saya bejat. Saya pikir kamu seberapa mulia, tapi tidak menyangka. Kamu melakukan hal-hal kotor ini. Tidak kalah bejatnya dengan saya. Sahabatmu dan mantan pacarmu bersama. Sekarang sahabatmu adalah bos mantan pacarmu. Kamu sekarang bekerja di perusahaan sahabatmu, menjadi sekretaris mantan pacarmu. Kalian bertiga bertemu di perusahaan. Tidak merasa canggung sama sekali? Lalu bagaimana? Seberapa menjijikkannya dia, saya tetap mencintainya. Tapi orang seperti kamu, siapa yang akan mencintaimu? Kamu sudah tidur dengan begitu banyak wanita. Mereka mencintai mobilmu, rumahmu, uangmu, tapi tidak ada yang mencintaimu.
Rasanya saya sudah menguasai wilayahmu. Atau Yeling melarangmu bicara dengan saya? Mana ada sekretaris yang tidak bicara dengan bosnya? Mana ada sekretaris yang begitu kasar pada bosnya? Saya hanya ingin peduli dengan kamu dan Yeling. Jangan-jangan karena kita berdua kemarin dia salah paham. Tidak, saya sudah jelaskan. Hanya bisa bilang saya dan Jiun Siang tidak cocok. Setiap ketemu dia saya selalu sial. Masih bisa bercanda berarti memang tidak ada masalah. Kalau begitu aku duluan ya. Tunggu dulu. Aku masih mau nanya satu hal. Jangan tanya. Belum apa-apa sudah bilang jangan tanya. Kamu cuma mau tanya kenapa dulu aku pergi tanpa pamit. Kayak hilang di telan bumi gitu. Aku cuma mau nanya kapan laporannya dikumpulin. Ya udah tanya aja yang itu. Sekarang aku belum bisa bilang. Apalagi itu sudah berlalu. Kamu tahu atau tidak itu sudah tidak ada artinya lagi. Kamu lebih baik hargai apa yang ada sekarang. Oh ya, di rumahku masih ada barang-barangmu. Sudah aku siapkan, mungkin masih berguna. Kapan kamu ada waktu aku akan ambil. Oke, sebelum datang telepon aku dulu. Ada apa? Di sini agak kotor. Kalau hari ini tidak ada apa-apa aku duluan ya. Nanti telepon ya. Oh ya, sampaikan salamku ke ayahmu. Suruh beliau jaga kesehatan baik-baik. Agar beliau bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Perusahaan yang dia dirikan. Bagaimana hancur di tangan anak perempuannya. Yang Jing, kamu begitu sama Zuo Yifan ya? Ada masalah apa? Lihat ekspresinya. Dia sudah menjawabmu. Biarkan dia yang memilih mau ikut siapa. Aku tidak ada yang mau bilang sama kamu. Terima kasih kalian membiarkan aku bekerja dengan kemampuanku sendiri. Dan bisa setiap hari bersama kalian. Aku sudah sangat bersyukur sungguh. Banyak hal yang belum bisa aku jelaskan ke kalian sekarang. Banyak hal juga yang terpaksa aku lakukan. Tapi aku minta kamu percaya apa yang aku lakukan. Hanya untuk membuat orang-orang di sekitarku tidak lagi terluka. Panggil Bos Zuo. Oke. Bos ya, cari aku ya. Ayahku malam ini janji makan malam sama teman lama, kamu ikut ya. Bagus juga kenalan sama lebih banyak orang. Aku sudah ada janji. Siapa? Bisa diubah jadwalnya nggak? Bukan, aku sudah ubah sekali sebelumnya. Kamu suruh aku ubah lagi, kurang baik deh. Ayahmu janji sama teman lama. Aku pergi tidak cocok ya. Baiklah. Lalu kamu janjian dengan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau begitu kamu sibuk saja. Kalian semua harus makan tahu tidak? Tahu sayang. Baiklah anak-anak, kita akan pergi menggambar. Sayang sama Buyang. Dah. Kenapa Buyang pergi tiba-tiba? Ada beberapa hal di rumah yang harus diselesaikan. Tidak ada cara lain. Kalau sudah selesai kamu masih kembali. Anak-anak sangat merindukanmu. Aku juga tidak tega meninggalkan mereka. Tenang saja, kalau bisa kembali aku pasti akan kembali. Itu bagus sekali. Masuklah.
Kamu mau minum apa? Penataannya bagus ya. Semua asal foto silakan duduk. Terima kasih. Kamu tidak perlu membuat suasana menjadi canggung. Duduk. Barang-barang ini bukan semuanya milikku kan? Baiklah kalau begitu. Setelah aku bawa barang-barang ini, semua hal antara kita berdua selesai semuanya. Pelukan dulu. Yeling. Yeling, kamu salah paham. Aku salah paham, mataku salah lihat. Kalian bukan berpelukan. Bukan, Yang Jing hanya datang untuk mengambil barangnya. Awalnya hanya formalitas, aku menyapanya formalitas. Kamu pikir ini di luar negeri kalau dia formalitas mau tidur denganmu? Kamu setuju juga? Jangan tidak masuk akal dong. Aku tidak masuk akal. Pacarku membiarkan mantan pacarnya bekerja di perusahaan kita. Aku setuju, lalu apa lalu semua ini terjadi? Hal-hal yang tidak jelas kamu juga tidak bisa memberiku penjelasan. Sekarang kamu bilang aku tidak masuk akal. Aku rasa mungkin Yang Jing punya kesulitannya sendiri. Mungkin, tapi aku pacarmu. Setiap hari aku harus melihat ini dengan mata kepala sendiri. Aku sudah muak. Yeling. Lepaskan. Yeling baik-baik saja, apa dia salah paham? Tidak. Dia masih kecil, banyak hal belum matang. Begini saja aku bantu jelaskan. Jangan pergi. Aku dan dia bisa selesaikan sendiri. Sudah larut, kamu istirahat saja. Baiklah. Yang Jing. Mau pergi minum sesuatu? Oke. Terima kasih. Tempat ini masih sama, tidak berubah. Sayangnya orangnya sudah berubah. Jadi kamu bawa aku ke sini untuk mengingat masa lalu. Aku mau bicara sesuatu denganmu, tapi aku rasa di rumah tidak cocok. Mudah menimbulkan salah paham. Antara kita hanya salah paham. Sudahlah. Aku rasa hal dulu sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Beberapa waktu ini aku merasa salah menilai Yeling. Aku tidak seharusnya bilang dia tidak matang. Banyak hal yang seharusnya aku cari penyebabnya pada diriku. Aku kurang pertimbangkan memindahkanmu ke sisiku. Sama sekali tidak memikirkan perasaannya. Kenapa tadi kamu tidak kejar dia, bawa dia kembali? Kita bertiga jelaskan langsung. Sudahlah. Makin dijelaskan makin ribet. Aku rasa biarkan saja berlalu. Tapi aku punya usul. Aku bisa coba bicara dengan Yeling. Perusahaan induk sedang butuh orang. Bagaimana kalau kamu ke sana? Di sana gaji bagus, lingkungan juga bagus, dan lebih baik untuk kita. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kecuali kamu dan Yeling ingin memecatku, aku tidak akan pergi. Zhuo Fan. Aku tidak hanya menginginkan pekerjaan. Kamu dan Yeling adalah sandaranku. Yang Jing, jangan salah paham. Aku tidak punya hak memecatmu. Dan tenang saja. Yeling tidak akan melakukan itu. Kalau Yeling saja tidak keberatan, kenapa kamu yang ribet?
Apa kamu punya pikiran lain di hati? Ah, bercanda kok. Biar aku saja yang menuangkan. Baru saja aku selesai merebus kopi. Coba rasain gimana. Gimana? Rasanya sama kayak dulu. Ini buat kamu. Apa ini? Hadiah kecil. Surat pengunduran diriku. Aku tahu kejadian kemarin sore. Pasti kamu salah paham sama aku. Aku juga tahu kamu gak bakal dengerin penjelasanku. Jadi aku mengundurkan diri, aku harap kamu bisa percaya sama aku. Kita kan sama-sama perempuan. Kalau aku jadi kamu, aku juga gak bakal tahan. Terus kamu gimana ke depannya? Urusan nanti kita pikirkan nanti aja. Pelan-pelan aja minumnya, aku duluan ya. Baru dateng beberapa hari udah mau pergi. Masih gak nyadar dia itu mantannya Bos Huo. Mana mungkin Bos Ye bisa nerima dia. Apalagi pas Bos Huo lagi gak ada. Langsung aja disingkirkan. Perempuan itu misterius banget. Aku anterin kamu. Barusan kamu denger gak temen-temen ngomong apa? Apa? Ya gosip kantor lah. Soal pria idaman yang selalu nurut. Atau mantan cewek yang gagal balas dendam. Ah, aku cuma bercanda kok. Lagi pula selama ini, aku selalu jadi sumber masalah. Sekarang aku pergi, kamu jaga diri ya. Hati-hati. Udah malam belum pulang. Aku di sini nungguin kamu. Tahu kamu bakal kesini malam ini. Sekarang makin paham sama aku ya. Aku lihat meja yang jing kosong. Dia ngasih surat pengunduran diri dan keluar dari perusahaan. Itu ulah kamu ya. Dia yang ngajuin sendiri sama aku. Gak percaya sama aku. Susah percaya sih. Baiklah, ayo kita ke rooftop ngobrol. Mungkin dengan mengganti lingkungan bisa mengubah pandanganmu yang sudah terlanjur. Pikiran yang sudah tertanam sebelumnya.
Ini surat pengunduran diri yang dia berikan secara sukarela. Kamu puas sekarang. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kamu tidak menyangka. Karena kamu tidak pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu. Kamu tahu betapa pentingnya pekerjaan ini bagi Yang Jing. Seberapa penting. Kalau begitu katakan padaku di mana dia sekarang. Aku tidak tahu. Jika dia mengalami kesulitan lagi, aku bisa terus membantunya mengatur. Tidak usah. Kamu marah padaku. Apa masih ada yang bisa kulakukan? Sudahlah, kejadian sudah seperti ini. Mungkin dari awal aku tidak seharusnya membantunya. Angkat teleponnya. Ivan? Yang Jing, ada apa denganmu, Ivan? Yang Jing. Sadar dong, obat tidur. Ivan cepat bawa ke rumah sakit. Hati-hati, cepat. Kenapa seseorang yang baik-baik bisa seperti ini? Aku juga ingin tahu kenapa seseorang yang baik-baik bisa seperti ini. Apa maksudmu? Apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Kamu tidak percaya padaku. Sekarang orangnya sudah seperti ini. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Suo Yifan, aku melihat sendiri kamu memeluk Yang Jing. Aku juga percaya padamu, tapi sekarang kamu malah menggunakan hal-hal yang kamu bayangkan sendiri untuk menuduhku. Aku tidak menuduhmu. Suo Yifan, sebelumnya aku memang merasa aku terlalu pelit. Aku membuat Yang Jing kehilangan pekerjaannya. Sekarang melihat semua ini, aku merasa aku sama sekali tidak salah. Bunuh diri apa-apaan sih? Suo Yifan, bisakah kamu bicara dengan akal sehat? Benar salah adalah benar, salah hidup mati adalah hidup mati. Apapun yang kamu katakan, atau apapun yang kamu lakukan salah, semua tanggung jawabku. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Tenang saja, dia sudah lepas dari bahaya. Bolehkah aku masuk melihatnya sekarang? Pasien sedang dalam kondisi tidak baik, sebaiknya hanya satu orang yang masuk. Jangan terlalu lama. Baik, terima kasih, terima kasih. Kamu bangun. Jangan dilepas dulu, efek obatnya belum hilang. Ivan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa melakukan hal yang bodoh seperti itu? Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Jangan bicara bodoh lagi. Jangan menangis. Sudah, jangan lakukan hal seperti ini lagi.
Pergilah, jangan urus aku lagi. Kalau Yeling melihatnya tidak baik. Dengarkan aku. Aku akan selalu di sini menemanimu. Sampai kamu sembuh. Sudah tidak apa-apa. Ivan, aku tahu seharusnya aku tidak mencari kamu. Tapi aku sangat merindukanmu. Aku ingin kamu menemaniku tapi aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Jangan menangis, aku minta maaf. Sungguh minta maaf. Jangan pikirkan itu. Aku tahu baiklah ini semua salahku. Ini semua Aku tahu salahku. baiklah ini semua salahku. Jangan menangis, ayo. Maaf ya sayang. Berbaring dulu. Sekarang jangan terlalu emosional. Kamu istirahat sebentar ya. Efek obatnya belum hilang. Aku benar-benar akan menemanimu di sini. Ayo kita pakai dulu ya. Tidurlah. Dengar, jangan dilepas lagi. Tutup matamu. Sudah tidak ada bahaya lagi. Aku yang jaga di sini, kamu pulang dulu. Aku ada yang ingin bicara. Kamu masih percaya Yang Jing tidak punya niat padamu? Apa kamu dengar sesuatu? Aku tidak perlu dengar apa-apa. Kalau hari ini aku masih tidak mengerti. Apa aku sangat bodoh? Sekarang kamu bagaimana? Pilih dia atau pilih aku? Ini bukan soal pilihan. Lalu apa? Kamu sudah mulai goyah. Aku tidak goyah, orang yang aku pilih selalu kamu. Tapi Yang Jing sekarang berbaring di dalam sana, kamu juga lihat. Aku tidak mungkin meninggalkannya. Aku tidak peduli apa yang kamu pikir, aku pasti akan tinggal menemani dia sampai dia sembuh. Sudah terpikir hasilnya akan seperti ini. Yeling, aku harap kamu bisa mengerti aku. Menurutku aku sudah banyak memberimu pengertian. Kamu yang selalu curiga padaku. Apa yang aku katakan tadi hanya kata-kata marah. Jangan kamu ambil hati. Sekarang semua masalah ini karena aku. Aku harus bertanggung jawab. Kalau kamu sudah memutuskan,
Aku mengerti tapi tidak berarti aku menerima. Aku orang biasa tidak tahan dengan salah paham. Kalau kamu merasa sekarang Yang Jing lebih membutuhkanmu daripada aku, maka tinggallah di sini. Yeling. Ini ulahmu kan? Kamu tidak percaya padaku. Susah untuk percaya benar. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kamu setiap hari bilang aku tidak tahu malu, aku jahat. Aku kira kamu lebih mulia, tidak menyangka. Kamu melakukan hal-hal seperti pencuri dan pelacur. Tidak kalah jahatnya dengan aku. Atau aku melakukan kesalahan apa? Semua dianggap salahku. Apa aku terlalu bodoh? Pilih dia atau pilih aku. Ini bukan soal pilihan. Lalu apa? Ivan. Yang Jing, Ivan Yang Jing. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk merawatnya. Tidak perlu, aku ada di sini. Kamu tidak pergi kerja. Tolong minta cuti untukku di kantor. Dia juga temanku, aku bisa merawatnya. Kalau kamu tetap berpikir aku dan Yang Jing tidak mungkin menjadi teman, atau saat dia dalam kesulitan, aku akan tega membiarkannya. Kalau begitu aku juga tidak tahu harus bilang apa lagi. Tapi perusahaan membutuhkanmu.
Aku tahu kamu sadar. Nangis marah sampai ancam bunuh diri. Wah, sudah pakai semua jurus ya. Tapi aku benar-benar sedih. Karena kamu mencintainya. Lalu kenapa dulu kamu meninggalkannya? Bisakah kamu jangan tanya? Aku tidak akan menjawabmu. Kenapa kamu yang mengajukan surat pengunduran diri? Karena aku tidak ingin mengganggu kehidupanmu dan Ivan. Lalu upacara bunuh dirimu ini, apakah hadiah untuk aku dan Zuiven? Bisakah kamu bersikap lembut pada seseorang yang baru saja selamat dari maut? Zuiven bukan mainan yang bisa dioper-oper begitu saja. Dia punya pilihannya sendiri. Yeling, aku dan kamu berbeda. Kamu punya ayah, teman, dan rekan kerja. Banyak orang yang mengelilingimu. Sedangkan aku di saat aku paling butuh bantuan. Satu-satunya orang yang bisa kuhubungi adalah Zuiven. Jika tindakanku ini mengganggu kalian berdua, aku tidak bermaksud begitu, tolong jangan tersinggung. Kalau kamu benar-benar tidak bermaksud begitu, apa yang harus kusesalkan? Sembuhkan dulu penyakitmu. Ayah, ibu, aku pulang. Gadis-gadis, jangan teriak-teriak bikin capek. Temanmu mana katanya? Ikut pulang bersamamu? Dia di belakang. Dia mau muncul dengan cara yang istimewa. Hati-hati ya, pelan-pelan. Paman tante, apa kabar? Aku Ji Yunxiang, teman Bing Hong. Silakan letakkan saja lalu kalian bisa pergi, baik. Paman, apa kabar? Pemuda berbakat sudah lama mendengar nama Anda. Halo paman, Anda terlalu memuji. Aku punya permintaan yang agak memaksa. Ingin meminta paman menilai lukisan ini. Anda datang saja sudah cukup, tidak perlu terlalu formal. Lukisan rumah Jeremiah Denkin Bangga Krisen. Karya seni lukis Tiongkok dari pelukis dinasti Qing Gao Fenghan. Paman benar-benar ahli. Ini sedikit hadiah dari saya, semoga paman berkenan menerima. Meskipun aku sangat menyukai ini, tapi aku tidak beruntung menikmatinya. Mending kamu biarkan aku puas mataku saja, lalu bawa pulanglah. Situasiku sekarang. Apapun yang dilakukan tidak boleh sembarangan. Setiap hari ada yang mengawasiku. Melihat bagaimana aku melakukan kesalahan. Paman, Anda terlalu khawatir, ini hanya sedikit. Hadiah dari saya untuk Anda. Lagi pula aku dan Bing Hong akan jadi keluarga juga. Barang sendiri kok. Cuma pindah tempat aja. Ayo duduk-duduk. Terima kasih tante. Pelan-pelan ngobrol, kalian lapar kan? Ayo bantu aku. Sebentar lagi makan. Ngomong-ngomong, ngapain lihat aku? Gak apa-apa, aktingnya bagus. Kok orang tuamu masak sendiri sih? Peduli sama kamu, tekanan besar. Iya, tapi tekanan besar baru ada motivasi. Terima aja. Aku nggak mau tanggung jawab kalau kamu rugi. Halo, siapa? Oke, tahu. Bilang ke orang tuamu aku ada urusan, mendadak aku harus balik ke kantor. Nggak bisa, orang tuaku ada di dalam. Oke, begitu aja. Kamu merencanakan ini semua. Masih untuk Zuiven. Kamu cuma perlu jawab iya atau enggak. Iya.
Itu Nona yang tinggal di sini kan, terima kasih. Yang Jing, cepat bangun. Ayo pindah rumah sakit cepat. Kok kamu berani banget datang langsung? Ada apa, ada masalah? Jun Xiang, ini urusanmu. Bukan urusanku. Jangan lupa tanpa aku bantu. Kamu sendirian gak bakal bisa runtuhkan Senturi. Bisa nggak sih kamu jangan selalu bilang itu terus? Aku cuma mengingatkan kamu aja. Takut kamu lupa demi Zhuo Fen. Worth it nggak sih sampai kamu jadi begini? Kamu kan cuma mau pisahkan dia sama Yeling. Aku mau jalan-jalan. Oke, sekarang kamu bisa bilang. Tenang saja. Di sini Zhuo Fen tidak akan melihatnya. Aku punya rencana sendiri, tak perlu kau ikut campur. Aku selalu penasaran. Apa aku atau Zhuo Fen di hatimu? Mana yang lebih penting? Bukan urusanmu untuk memikirkan itu. Lalu strategi menyedihkan ini. Mau kapan kau hentikan? Aku tahu apa yang kulakukan. Strategi menyedihkan ini mungkin efektif untuk 10 pria. Tapi belum tentu berhasil untuk 2 pria. Ini nasihat. Apa kau tak berniat memindahkanku ke rumah sakit lain? Aku hanya ingin kau tetap hidup. Dan melihat dengan matamu sendiri hari kemenangan balasmu. Ivan, kenapa kau kemari? Kemana saja kau? Aku baik-baik saja, aku cuma keluar untuk menghirup udara segar. Lain kali kalau kau keluar beritahu aku ya. Ayo masuk. Apa sudah merasa lebih baik? Cepatlah tidur dan istirahat sebentar. Ayo. Hari ini kok ada banyak mood. Kekasih impianmu sudah lari dengan orang lain, tapi kau masih bisa datang berkuda sendirian. Apa yang telah kau lakukan pada Yang Jing dulu? Apa hubungannya denganmu? Apa kau mau datang sekadar untuk melihat-lihat? Dia brengsek. Aku baru pertama kali melihat orang sepertimu. Sok tahu. Apa kau pikir dunia berputar di sekitarmu? Baru beberapa hari tak bertemu ternyata lidahmu tambah tajam. Apa yang kulakukan pada Yang Jing tidak penting. Yang penting adalah kau harus menjaga pria milikmu sendiri. Tak ingin repot-repot bicara padamu. Begitu cepat menyerah. Bukan gaya kamu seperti ini. Yang Jing sudah masuk rumah sakit. Tapi sepertinya suasana hatimu baik-baik saja. Sekarang ada Zhuo Fen menemani Yang Jing. Harusnya kita berdua sama-sama tenangkan. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan padaku? Jarang-jarang kita berada dalam situasi yang sama.
Aku tidak seperti kamu, aku tidak suka pakai akal bulus. Apapun yang ingin kau lakukan itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. APA kau rela melihat Yang Jing dan Zhuo Yifan bersama. Bagaimana kamu berpikir, terserah kamu. Sang tidak tahu Zhuo Yifan ini seberapa besar pesonanya. Sampai membuat kamu sebagai pewaris Senturi Triation harus bersaing dengan seorang gadis yatim untuk merebut seorang pria. Kamu masih sempat membicarakan orang lain. Kalau saja kamu lebih baik pada Yang Jing, dia tidak akan setiap hari mencari Zhuo Yifan. Ini adalah sebuah pertandingan yang baru saja dimulai. Beberapa pertandingan sebenarnya tidak perlu ada. Dari hasil pemeriksaan ulang, kondisi fisik Yang Jing sudah pulih. Itu tidak masalah yang saya khawatirkan. Adalah kondisi mental dan psikologisnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Secara umum banyak orang yang pernah mencoba bunuh diri, akan mencoba lagi. Dan Yang Jing memang menunjukkan tanda-tanda. Siapapun bisa memiliki pikiran untuk bunuh diri, tidak tertarik pada kehidupan, tidak peduli pada tubuhnya sendiri. Dokter, menurut Anda bagaimana? Saya bisa membawanya ke psikolog. Terapi psikologis itu penting, tapi yang paling krusial adalah memberikan perhatian lebih dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah berbicara dengannya. Orang tua Yang Jing sepertinya sudah meninggal sejak lama. Tidak ada keluarga dan mendapat perlakuan buruk di pekerjaan. Tidak ada sandaran dalam hal perasaan. Jadi sebagai teman, kamu sebaiknya lebih memperhatikannya. Dokter, tolong ajari saya. Apa yang harus saya lakukan? Lebih banyak memberikan dukungan emosional. Dari kondisi saat ini, jika kamu punya waktu, usahakan untuk lebih sering menemaninya. Saya mengerti bagaimana dengan kondisi fisiknya. Apakah sudah pasti tidak ada masalah? Tenang saja, tidak ada masalah. Baik, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Baik, akan lebih sering menemaninya. Baik. Bos Ehuo. Sungguh tidak mudah. Masih ingat bekerja di Senturi Triation? Tenang, saya tidak akan mengabaikan pekerjaan saya. Bagaimana kabar Yang Jing? Tapi sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit. Dokter bilang emosinya kurang stabil. Jadi, Maksudmu kamu masih mau terus nemenin dia? Yeling, kasih aku waktu lagi ya. Aku lapar. Aku nggak mau makan sekarang, tapi aku lapar. Temenin aku makan. Kamu juga nggak mau pegawai lihat kita berantem di sini kan? Bukannya kamu bilang lapar. Kenapa malah bawa aku ke sini? Aku cuma ngomong aja. Cuma nggak mau berantem sama kamu di kantor. Tentang masalah Yang Jing, sudah aku bilang berkali-kali. Dan sikapku juga tegas. Aku juga nggak akan lagi ke Zhuo Yifan. Kita jarang bisa keluar kayak gini. Bisa nggak jangan bahas Yang Jing? Dokter bilang kondisinya sekarang sangat buruk. Aku nggak mungkin cuekin dia. Jadi aku harap kamu kasih aku waktu. Waktu berapa lama? Sehari, seminggu, sebulan, atau setahun? Yeling, cukup, jangan paksa aku lagi.
Kamu yang paksa aku. Dia jelas-jelas punya niat sama kamu. Apakah kamu mau aku lihat aja? Dia bawa kamu pergi dari hidupku. Aku nggak bisa. Lalu apa yang kamu mau aku lakukan biar kamu puas? Walaupun kamu cuekin dia juga bisa hidup. Cewek-cewek suka pura-pura kasihan biar para cowok kasihan. Yeling. Apa aku salah ngomong? Dulu dia ninggalin kamu. Dia juga hidup baik-baik aja kan? Kalau kamu nggak terima syaratku, kita putus aja. Ini hasil yang kamu maukan. Ini hasil yang sudah aku lihat. Daripada lihat kalian berdua bergandengan tangan muncul di sampingku, mending aku yang mundur biar kalian rujuk lagi. Yeling, aku bilang ya. Kali ini kamu benar-benar salah. Benar atau salah? Aku cuma tahu aku lelah nggak kuat lagi. Yeling, aku sangat menghargai kita berdua. Perasaan di antara kita. Kamu perlu berpisah sebentar. Baik, aku menghargaimu. Tapi aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku merawat Yang Jing. Hubunganku dengannya hanya sebatas teman. Semua perawatanku padanya hanya persahabatan biasa. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Dari sekarang, kamu masih wakil presiden direktur Century Imagination. Kita hanya hubungan atasan dan bawahan biasa, hubungan kekasih. Sampai di sini saja. Yeling, dengarkan aku. Berikan aku sedikit waktu untuk hal ini. Mari selesaikan masalah ini dulu, oke? Aku lapar, kamu di mana? Aku tidak akan menerima perpisahan yang kamu katakan. Kamu masih perlu mempertimbangkannya lagi. Aku pergi dulu. Posisi Fang Ning sekarang kosong. Bisa langsung menjadikannya sekretarisku agar lebih dekat. Saling merawat juga lebih mudah. Aku tidak mempercayainya. Kalau begitu percayalah padaku. Yifen. Yang Jing. Ini hasil yang kamu inginkan. Ini hasil yang sudah aku lihat. Dia jelas-jelas punya niat padamu. Apakah kamu masih ingin aku melihatnya? Membawamu pergi dari hidupku. Aku tidak bisa melakukannya. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu puas? Bos Ji ada waktu datang hari ini. Rindu padaku. Kita kenal. Minum segelas arak cepat-cepat. Bos Ji selera tinggi ya. Selera tinggi. Kita ada urusan untuk dibicarakan. Aku akan mencarimu lagi nanti, oke? Kalau begitu janji ya, aku tunggu.
Dah, Bos Ji sering ke sini. Aku datang untuk berbicara denganmu. Baik, silakan perintah. Zhuo Yifen, ada apa dengannya? Aku ingin kamu memikirkan cara. Semoga Zhuo Yifen selamanya keluar dari dunia periklanan. Bos Ji, saya juga berharap saya bisa menyembuhkan penyakit Anda. Tapi Anda tahu Zhuo Yifen, tidak mudah untuk ditangani dan ini. Saya mengerti. Aturan 100. Bisa dilakukan. Anda datang. Ada buah dan makanan, lihat. Baik, Apa yang Anda lakukan sepanjang hari ini? tidak melakukan apa-apa menunggu Anda datang. Bagaimana dengan Yeling? Kami sudah putus. Bukan karena saya kan? Kalau begitu jangan datang lagi. Jangan bercanda, sekarang Anda sendirian. Saya juga teman Anda. Saya punya tanggung jawab untuk merawat Anda. Saya percaya Yeling, dia akan mengerti suatu saat. Maaf Yifan, Dengar, ini keputusan saya. Saya akan bertanggung jawab dan Anda. Jaga kesehatan Anda dulu. sebetulnya saya senang hari ini, karena Anda bisa menemani saya makan malam. Setelah makan temani saya nonton TV ya. Saya lebih baik pulang setelah makan. Kenapa buru-buru kalau Anda merasa sudah malam? Anda bisa menginap di sini, kan ada kamar kosong. Tidak, ini tidak pantas untuk saya. Besok setelah kerja saya akan datang menemani Anda. Makan yuk. Keadaannya seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang saya, Bos Zhuo? Lagi-lagi bicara aneh. Lagi-lagi memanggil saya Bos Huo. Anda harus mengerti saya. Saya akan gugup kalau ke kantor Anda. Atau Anda lebih suka saya memanggil Anda Fen Fen? Jangan bercanda lagi. Duduk, kita bicara serius. Saya bicara tentang proyek SP ini. Kenapa ada kekurangan dana yang besar? Awalnya pembayaran lancar. Tapi kemudian masuk masa liburan panjang. Itu masa promosi besar-besaran kan? Akuntan juga libur, jadi uangnya lambat. Kemudian sudah berdiskusi dengan bos, ya katanya uangnya ditutup dulu dari tempat lain untuk sementara. Karena dia merasa kasus ini akan berjalan lancar untuk Century Vision. Reputasi di industri akan meningkat pesat. Kenapa aku tidak tahu? Bos Ye yang memutuskan, aku hanya melaksanakan. Mungkin saat itu kamu sibuk dengan hal lain. Chang Yate, si rubah tua itu. Aku khawatir ada jebakan dalam hal ini. Benar-benar posisi pantat yang menentukan posisi kepala. Zhuo Yifen yang dulu tidak peduli apapun. Meng Hailang dalam sekejap. Aku tidak peduli posisi apa, aku tetap tidak berubah. Aku tetap dengan kata-kata lamaku. Aku hanya melakukan yang menurutku benar. Kalau sekarang kasus Tian Zheng Wan, aku hanya bisa berusaha melaksanakannya. Yang terburuk bagi perusahaan adalah mungkin ada kerugian finansial, tapi tidak boleh ada kerugian reputasi. Tidak masalah. Aku akan mengejar pembukuan. Baik. Ini kontrak Tian Zheng Wan. Aku merasa ada celah keuangan. Aku tahu hal ini. Aku yang menyuruh mereka melakukannya. Tian Zheng Wan dengan perusahaan kami adalah klien jangka panjang dan klien besar. Proyek ini juga dipilih langsung oleh klien. Jadi aku berani bertaruh. Detail klausul dalam kontrak itu, apakah kamu sudah melihatnya? Kamu lihat dulu.
Halaman kedua dari belakang pasal ketiga. Aku menemukan kecurigaan penundaan pembayaran yang serius. Sampai pihak A puas. Bagaimana bisa menandatangani kontrak seperti Aku ini? juga heran kenapa menandatangani kontrak seperti ini. Tapi kemudian aku berpikir sekarang seluruh proyek diserahkan kepada perusahaan SP, artinya hak eksekusi ada di tangan Zhang Yate. Kami menghalangi jalan uang Zhang Yate. Jadi dia akan melakukan apapun di setiap waktu atas nama pihak B untuk merobek kontrak ini. Saat itu kami tidak hanya kehilangan uang, tapi lebih penting lagi reputasi. Apa rencanamu? Aku pikir aku akan menemui Zhang Yate dulu untuk melihat situasinya. Tidak bisa, kamu tidak boleh pergi. Terakhir kali kamu sudah menyinggung Zhang Yate. Jika keadaannya benar seperti yang kamu katakan tadi, maka tindakan Zhang Yate adalah ditujukan padamu. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak akan berguna. Apapun itu, yang penting aku harus bertemu dengannya dulu. Aku akan pergi dan bertemu dengannya. Kalau ada yang harus pergi itu aku tidak bisa. Aku tidak mengizinkanmu bertemu dengan orang seperti Zhang Yate. Lalu kalau nanti jika kita bertemu dengan orang seperti Zhang Yate lagi, atau lebih buruk dari Zhang Yate, apa aku harus berhenti berbisnis dan tidak mencari uang? Bukan, ini dua hal yang berbeda, kataku. Keputusan sudah diambil, aku akan mengatur pertemuan dengan Zhang Yate. Masalah ini tidak perlu kamu campuri lagi. Lagi pula aku bukan tipe orang yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kamu. Aku masih bisa melakukan sesuatu meski kamu tidak ada. Fang Ning taruh uang sialan itu. Taruh. Untuk sembuh total harus ganti ginjal butuh 2 hingga 300 juta. Momo, kenapa kamu ada di sini? Cuma keluar untuk menghirup udara segar. Melihatmu murung begini. Apa yang Bos Ye bicarakan denganmu tadi? Dia menyuruhku untuk tidak ikut campur. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa rasanya sangat familiar ya? Apa yang terjadi antara kamu dan dia? Kami putus. Kenapa putus? Karena Yang Jing. Wei Fen. Aku ngomong sama kamu bukan maksud aku menyalahkan kamu. Pria macam kamu ini, selalu cari masalah sendiri, tahu nggak? Padahal posisimu sudah jelas. Kenapa malah pura-pura munafik begitu? Apa untungnya buat kamu? Kamu juga nggak mungkin balikan lagi dengannya. Semua itu sudah aku pahami. Apa sih yang kamu pahami? Paham apa? Kalau paham, jelaskan pada dia. Bilang kalau Yang Jing berusaha mendekatimu, karena ada maksud Yang lain. Jing sekarang sudah susah. Aku nggak mungkin bikin hidupnya tambah sulit. Lalu apa rencanamu? Jangan cuma omongin aku. Omongin dirimu sendiri. Bagaimana hubunganmu dengan Fang Ning? Pokoknya lebih baik daripada kamu. Aku mau ajak dia ketemu orang tua. Cepetan. Hilaleu. Lebih cepat lagi. Bukan lu yang bilang mau datang kok diam aja. Nggak senung ya? Nggak cuma beneran capek aja. Baru tahu setelah keluar cari pelanggan. Duduk di kantor lihat muka bos. Lebih enak daripada lihat muka setiap pelanggan. Jauh lebih santai. Beneran capek banget. Terus. Mending nggak usah kerja aja. Lu yang nafkahin aku ya?
Ya paling ganti kerjaan aja. Ya udah cuti dulu toh cewek. Nggak perlu bikin diri sendiri capek-capek. Ngerti? Tenang aja nggak bakal jadi beban lu. Momo. Ekonomi keluarga kita berat. Lu pernah mikirin ini nggak? Mikirin itu buat apa? Lagian kondisi keluarga kita juga nggak bagus. Ada-ada aja lu ngibatin orang. Terus kita berdua bakal sengsara gimana ya? Fang Ning, Lu inget ya, kalau ada masalah kita hadapin bareng. Kalau ada rintangan kita lewatin bareng. Kekuatan dua orang pasti lebih kuat daripada satu orang. Jadi kita harus percaya sama masa depan. Makasih ya Momo. Bos, ya waktuku habis. Kalau nggak ada topik baru hari ini, udah aja deh. Tapi soal dana promosi perusahaan, kalian aku udah bilang. Nanti kalau promosinya bagus uangnya pasti masuk. Lagian ini bukan uangku. Nggak ada gunanya kalau aku pegangkan. Justru karena ini bukan uangku. Aku nggak bakal sembarangan ngeluarin. Bos Yang, aku datang langsung ngobrol sama lu. Nggak aku serahin ke anak buah. Aku mau tunjukin niat baikku. Bos Ye, kita berdua bukan anak baru di dunia bisnis. Niat baik di dunia bisnis itu nggak ada artinya saat pria melamarmu. Omongan manisnya lebih tidak bisa dipercaya. Hanya kemampuan yang bisa berbicara. Melakukan itu yang nyata. Waktu sudah benar-benar larut. Kalau begitu saya pamit dulu. Tidak usah antar. Bos Hang, Bos Hang, Bos Hang. Gadis kecil pun tidak kamu lewatkan. Saya tidak tahan melihatnya. Kamu menyuruhnya menyelinap mendengarkan klien dan percakapan dengan pesaing. Hal yang tidak sesuai aturan seperti ini, saya pun tidak tahan melihatnya. Apa yang tidak sesuai aturan kamu dan saya adalah aturan. Hari ini datang ke saya untuk apa? Bos Ji, kita sudah mengincar. Sudah mengincar Zhuai Fen. Menyuruh saya bertindak menghadapinya. Benarkah Zhuai Fen? Anak ini memang hebat. Terakhir merusak urusan baik antara kamu dan saya. Kali ini dia melakukan apa lagi? Sampai Bos Ji pun berani dia ganggu. Bos Ji tidak bilang, saya pun tidak tanya. Lalu kenapa kamu ceritakan hal ini ke saya pun tidak bisa bantu? Bisa saya ingin manfaatkan kesempatan ini untuk menarik kasus Zheng Tianwan ke pihak kita. Pertama bisa memukul Century Imagination. Dan juga bisa memukul Zhuai Fen. Saya tidak bilang membuatnya sulit berdiri di dunia periklanan. Paling tidak saya bisa mempertanggungjawabkan ke Bos Ji kita. Kuncinya yang kedua. Urusan kecil antara kita jangan kamu lupakan. Kamu ini selalu berpikir untuk mengisi kantong sendiri. Kamu tidak berpikir begitu. Kamu tidak berpikir saya pun harus mengisi kantong saya. Zaman sekarang siapapun tidak bisa diandalkan. Emas dan perak di kantong sendiri itulah yang penting. Kamu pikir saya tidak mau, tapi kasus kali ini diputuskan langsung oleh direktur utama. Bisa semudah itu kamu tarik ke sini. Rencanakanlah. Cari caranya. saya tidak percaya. Century Imagination sekuat itu. Hah? Pelayan. Sudahlah, pesan 2 cangkir kopi pelayan, 2 cangkir kopi. Baik, tahu si pelit. Kamu di mana?
Aku sekarang di rumah Yang Jing. Dia sekarang sudah jauh lebih baik. Kamu menelepon karena masalah Zheng Tianwan, iya kan? Masalah Zheng Tianwan aku bisa atasi sendiri. Kamu jaga Yang Jing aja. Ayah, aku pulang. Sudah pulang. Kenapa langsung minum begitu pulang? Lagi nggak senang? Hari ini kan ketemu klien. Kamu tahu dari mana? Ivan yang bilang. Sudah bisa lapor-lapor. Enggak. Dia cuma cerita sedikit. Awalnya gimana? Kami punya konflik prinsip dengan perusahaan SP. Jadi nggak nyambung. Tapi akhirnya, dapat persetujuan dari pimpinan mereka. Baru bisa dapat proyek ini kan? Dapat persetujuan pimpinan kan sudah cukup. Jangan bilang begitu. Dapat persetujuan pimpinan cuma arah besar. Yang jadi masalah itu orang yang menjalankannya, kalau ada kesalahan. Kalau ada kesalahan itu yang jadi masalah. Yang rugi kita. Ayah, kata-kata ini nggak seperti Ye Shuangcheng yang dulu mulai dari nol. Yang dulu begitu berwibawa. Waktu dulu beda dengan sekarang. Dulu ayah nggak punya apa-apa jadi harus berjuang. Kalah pun tetap nggak punya apa-apa. Kamu beda. Kamu nggak perlu susah-susah apalagi. Kamu pasti akan cari pria baik untuk menikahkan. Ayah, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Dari kecil kamu ajari aku harus mandiri, nggak bisa bergantung pada pria. Sekarang aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Kamu bilang tujuan terbesar dalam hidupku adalah cari pria baik untuk menikah. Ayah, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Kamu benar-benar mengubah pandangan hidupku, tahu nggak? Baiklah, kamu memang begitu. Ayah bilang 1, kamu balas 10. Aku cuma menyampaikan pendapatku. Kamu mau dengar atau nggak terserah kamu. Udah deh, cepat-cepat tidur di kamar. Kalau ketemu kesulitan sedikit, aku nggak bakal ngapa-ngapain. Aku nggak bakal jadi anak Ye Shuangcheng lagi. Ya udah, ayo pergi. Enggak, masih ada satu hal lagi. Aku mau ngomong sama kamu. Itu Zhuifen emang bagus banget.